sebelumnya. Carmen menutup panggilannya terhadap Layem. Ia kesal, geram dan kecewa. Bisa-bisanya Layem ingkar janji terhadapnya. Layem lebih memilih mengurusi Oral ketimbang memenuhi janjinya. Carmen merapikan barang-barangnya di atas meja, sambil ia terus menahan kesedihannya. Setelah selesai, Carmen melangkah dengan gontai meninggalkan ruangan kerjanya. Ia berjalan menuju ke lobi gedung perusahaan yang pijaki ini. Carmen pergi ke pintu keluar. Berdiri di depan pintu gerbang perusahaan Sodok Enak. Ia tampak mengutak-atik handphonenya. Memesan taksi untuk mengantarkannya pulang ke apartemen Layem. Bram. Sebuah mobil yang begitu familiar melaju di hadapan Carmen. Awalnya mobil itu melewati keberadaan Carmen. Tetapi kemudian, mobil itu mundur dan berhenti tepat di depan Carmen. Carmen hafal dengan pemilik mobil tersebut. Dia Slamet, mantan kekasihnya yang beberapa hari lalu sempat bertemu di restoran. Yang sempat bersih tegang dengannya, juga dengan Layem. Sial! Kenapa juga aku mesti bertemu dengannya? Rutuk Carmen pelan. Slamet turun dari mobilnya. Ia menghampiri Carmen. Kau mau pulang? Mana suamimu? Dia tak menjemputmu? Tanya Slamet. Ia terkesan mengejek dengan kesendirian Carmen saat ini. Ngapain kamu tanya-tanya? Itu bukan urusanmu. Ketus Carmen. Hahaha. Slamet tertawa. Kau sekarang jutek banget, sayang. Tak seperti dulu. Slamet menyentuh wajah Carmen. Carmen pun segera menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku, kata Carmen. Gaya banget kamu. Bukankah dulu aku sudah terbiasa menyentuhmu? Bahkan kita sering entei. Kita sering melewatkan waktu bersama. Aku yang sekarang bukanlah aku yang dulu. Hubungan kita sudah lama berakhir. Aku sekarang adalah istri dari orang lain. Ucap tegas Carmen. Ya, kau istri orang lain. Tapi, apakah kau tak rindu denganku? Rindu dengan sentuhanku? Bukankah dulu kau selalu yang meminta untuk kita melakukannya? Jadi sekarang kita bisa mengulanginya. Aku akan membuatmu puas, sayang. Dan aku janji, aku tak akan mengadu pada suamimu. Aku akan... Plak. Carmen menghentikan ucapan Slamet dengan tamparannya. Jaga ucapanmu! Teriak Carmen. Ia tersinggung dan marah besar karena kata-kata Slamet. Kurang ajar! Kau berani memukulku! Slamet lebih marah karena perbuatan Carmen. Dasar wanita murahan! Aku akan memberikan pelajaran sama kamu. Slamet meraih pergelangan tangan Carmen dan menariknya dengan kasar. Kau mau apa? Carmen mendadak panik. Sedang Slamet, ia tetap menarik tubuh Carmen. Kalau kamu berani berbuat jahat sama aku akan teriak. Semua orang akan melihat perbuatanmu. Ancam Carmen. Tetapi ancaman itu malah membuat Slamet jadi harus ekap mulut Carmen. Tentu agar Carmen tak bisa bersuara apapun. Slamet membuka mobil miliknya. Memaksa Carmen untuk masuk ke dalamnya. Mendorongnya dengan kasar. Hingga Carmen tak bisa melawan. Kau mau bawa aku kemana? Hah? Tanya Carmen ke arah Slamet yang kini telah duduk di kursi kemudi. Aku akan membawamu ke surga dunia, sayang. Jawab Slamet sambil melemparkan senyumannya yang menjijikan. Carmen makin panik. Ia berteriak sekencang-kencangnya sembari berusaha membuka pintu mobil. Tetapi Slamet sudah terlanjur menguncinya dan sudah terlanjur menjalankan mobilnya tersebut. Layem sibuk mengemudikan mobilnya. Sedang Oral duduk di sampingnya. Tenang. Hanya memandang jalanan yang sudah lumayan petang. Layem terlihat gusar. Ia tengah kebingungan dengan keberadaan Carmen. Pikirnya, ia harus mencari wanita itu setelah mengantarkan Oral pulang. Dia kira-kira kemana ya? Gumamnya.
Layam merogoh handphone dari saku celananya. Mengutak-atiknya sambil terus menyetir mobilnya. Rupanya ia ingin menghubungi Tukiat. Panggilannya pun langsung diterima oleh laki-laki pemilik perusahaan sodok enak tersebut. "Halo, ada apa, Layam?" Terdengar suara Tukiat di ujung telepon. "Halo, Pa, aku mau nanya sesuatu sama Papa." "Nanya apa, Layam?" "Papa pasti tahu kan siapa saja teman dekatnya Mbak Carmen?" "Ya, Papa tahu. Tapi memangnya ada apa? Kok kamu nanya itu?" "Tadi aku berusaha menghubungi Mbak Carmen, Pak, tapi yang menerima orang lain. Katanya ia menemukan HP Mbak Carmen di pinggir jalan. Dan kata Mbak Ratempik, Mbak Carmen belum pulang ke rumah. Makanya aku khawatir, Pak, aku ingin nyariin dia." Terang Layam. Ia berkata jujur tentang apa yang terjadi. "Baiklah, aku akan segera kirimkan nomor telepon teman-teman dekatnya Carmen. Kau bisa menghubungi mereka." "Iya, Pa, buruan ya, Pa." Obrolan mereka pun berakhir. Seperti janji Tukiat, beberapa nomor seseorang terkirim ke nomor Layam. Layam pun segera menghubungi nomor-nomor tersebut. Tetapi sayangnya semuanya mengatakan bahwa mereka tak sedang bersama Carmen, dan mereka tak tahu keberadaan Carmen. Layam hampir patah semangat. Ia tak tahu harus mencari Carmen di mana. Karena jujur, ia belum begitu mengenal apapun mengenai sosok Carmen. Ia selama ini tak begitu peduli dengan Carmen. Deg. Tiba-tiba Layam mengingat sesuatu. Ia ingat beberapa hari yang lalu ia dan Carmen harus berurusan dengan laki-laki yang sepertinya adalah mantan kekasih Carmen. Layam pun jadi menduga, bisa jadi Carmen sedang bersama laki-laki itu. Dan jika benar, Carmen sedang dalam bahaya. Layam kembali merogoh handphonenya. Ia kembali menghubungi Tukiat. "Bagaimana, Layam? Kamu sudah tahu keberadaan Carmen?" Tukiat langsung mengangkat panggilan Layam dan langsung bertanya seperti itu. "Belum, Pak. Teman-temannya tak ada yang tahu di mana Mbak Carmen saat ini," jawab Layam. "Pa?" panggilnya. "Ya? Papa apakah tahu siapa saja mantan kekasihnya Mbak Carmen?" "Ya, Papa tahu semuanya. Papa mengenal laki-laki dengan wajah yang ada tompel besar di atas bibirnya. Dia juga salah satu mantannya Mbak Carmen kan? Tunggu, Papa mau tanya dulu. Itu tompelnya ada rambutnya nggak?" "Ada, Pa." "Berapa helai?" Soalnya mantan kekasih Carmen hampir semuanya bertompel. Dan yang membedakan mereka, jumlah helai rambut yang tumbuh di tompel tersebut. "Kira-kira 5 helai, Pa, tumbuh panjang sampai ke janggut." "Oh, berarti dia Slamet." "Slamet?" "Ya, namanya Slamet." "Papa tahu dia tinggal di mana?" "Tahu. Carmen pernah bercerita sama Papa." "Di mana alamat dia, Pa?" "Kenapa kau ingin tahu itu, Layam? Mungkin saja Mbak Carmen sedang bersama dia, Pak, dan aku takut terjadi sesuatu sama Mbak Carmen." Terang Layam. "Baik. Papa akan segera mengirimkan alamat rumahnya dia." "Iya, Pa." Panggilan mereka berakhir. Sebuah pesan dari Tukiat yang berisikan sebuah alamat rumah muncul di handphone Layam. Setelah memperhatikan dengan saksama, Layam pun kembali fokus mengemudi. Ia semakin mempercepat laju mobilnya. Hingga hanya kurang lebih 15 menit, ia pun akhirnya sampai. Layam mengajak Oral untuk segera turun dari mobilnya. Lalu membawa Oral menuju ke lantai atas, di mana unit apartemennya berada. Setelah sampai, Layam pun masuk bersama Oral. "Mampik!" panggil Layam. Ratempik yang semula sedang asik memainkan terong dan pare di kamarnya, langsung keluar untuk menghampiri Layam. "Ya, Mas? Gimana kata dokter, Mas? Nyonya Oral nggak kenapa-napa, kan?" Ratempik langsung menanyakan hal itu. "Dia nggak kenapa-napa, Mbak. Syukurlah." Ratempik tampak lega. Mbak Carmen apa udah pulang ke rumah?" tanya Layam. "Belum, Mas." "Haf." Layam menghela nafas.
Mbak, tolong jagain Mbak Oro dulu ya. Aku keluar sebentar. Aku mau nyariin Mbak Carmen. Aku khawatir sama Mbak Carmen, ujar Layem. Memangnya ada apa dengan Mbak Carmen, Mas? Aku juga belum tahu, Mbak. Tapi semoga saja Mbak Carmen gak kenapa-napa. Aku pergi dulu ya, Mbak. Pamit Layem. Iya, Mas. Mas Layem, hati-hati. Layem segera keluar dari apartemennya. Ia menuju ke lantai bawah. Menghampiri mobilnya kembali. Ia segera masuk dan segera mengemudikannya. Melaju mengikuti alamat rumah Slamet yang tadi diberitahukan oleh Tukiat. Mobil Layem berhenti di depan sebuah rumah. Rumah tersebut tak terlalu besar, tetapi ada halaman yang bisa menampung satu mobil si pemilik rumah. Layem memperhatikan lekat-lekat rumah tersebut. Menurut alamat yang dikirimkan oleh Tukiat, rumah ini adalah rumah yang ia cari. Layem turun dari mobilnya. Ia masuk ke halaman rumah. Suasana tampak sepi. Ia hampir ragu apakah Carmen ada di sini. Tetapi kemudian, ia melihat sesuatu. Ada sepatu wanita tergelak sembarangan di halaman berumput. Ia ingat, sepatu itu adalah sepatu milik Carmen. Perasaan Layem bergemuruh. Rupanya benar, Slametlah yang membawa Carmen. Dan kemungkinan besar Carmen ada di dalam rumah ini. Dengan langkah tergesa-gesa, Layem mendekat ke arah pintu rumah. Brak, brak, brak. Ia menggebraknya dengan keras. Mbak Carmen! Mbak! Apa kamu ada di dalam? Lantangnya. Tak ada sahutan. Namun, samar-samar Layem mendengar suara jeritan wanita. Dan suara itu sepertinya adalah suara Carmen. Layem panik. Maka dengan gegabah, ia berusaha mendobrak pintu di hadapannya. Awalnya pintu masih begitu kokoh. Tetapi Layem tak pantang menyerah. Akhirnya, brak. Pintu berhasil terbuka. Kini suara lengkingan suara Carmen semakin jelas terdengar. Layem pun berlari masuk. Mengikuti arah suara tersebut. Hingga ia pun sampai di depan sebuah kamar yang tertutup rapat. Layem yakin Carmen ada di dalam. Kali ini tanpa banyak bicara, Layem mendobrak pintu kamar tersebut. Dan dalam sekali hentakan ia pun berhasil. Layem langsung sesak. Matanya membelalak tak percaya. Di depan sana, tampak Carmen terjerembab di atas ranj. Pakaiannya compang-camping, wajahnya pucat. Air mata membasahi pipinya. Sedang Slamet menindihnya dengan brutal. Layem tak berpikir panjang. Amarah menyalakan setiap otot di tubuhnya. Brengsek! Teriaknya, suaranya lebih mirip raungan binatang terluka penuh amarah. Slamet menoleh secepat kilat. Wajahnya yang semula penuh kemenangan kini berubah panik. Namun terlambat, Layem sudah langsung menerjangnya. Tinju pertama Layem mendarat keras di rahang Slamet, membuat pria itu terpelanting dari atas tubuh Carmen. Suara dentuman tubuh Slamet menghantam lantai, terdengar jelas. Tapi Layem tak peduli. Ia menghampiri lagi, mengayunkan pukulan kedua. Kali ini menghantam pelipis Slamet hingga darah mengalir. Slamet berusaha bangkit. Ia berusaha membalas. Ia mengayunkan tinju membabi buta ke arah Layem. Sekali dua kali pukulannya mendarat di dada Layem, tapi tak cukup kuat menghentikan kemarahan Layem. Layem kembali menghantam perut Slamet dengan lututnya. Begitu keras, membuat Slamet terbungkuk menahan sakit. Wadidaw! Pekik Slamet, karena embeannya ikut kena terjangan. Tanpa ragu, Layem menarik pundak Slamet dan membantingnya ke sisi ranjang. Slamet pun mengerang, mencoba merangkak mundur. Tapi Layem menginjak punggungnya, berusaha menghentikannya. Berani-beraninya kau sentuh istriku, anjing! Dengus Layem dengan suara berat, matanya merah tanpa ampun. Layem menarik kerah baju Slamet, lalu kembali menghajarnya habis-habisan. Pukulan demi pukulan mendarat ke wajah Slamet. Hidungnya remuk,
bibirnya pecah, dar berceceran di lantai. "Ampun, maafkan aku." Slamet berusaha mengiba. Sudah tak lagi berlagak seperti jagoan. Tapi Layam tetap tak mau menghentikan pukulannya. Dengan satu dorongan keras, ia membanting tubuh Slamet ke dinding. Kepala Slamet membentur keras, membuat pria itu limbung, lalu ambruk ke lantai. Slamet pingsan. Laki-laki itu sudah tak berdaya. Layam berdiri mematung untuk beberapa saat, memandangi musuhnya tersebut. Lalu, ia berbalik. Melihat Carmen yang masih di pojok ranjang, memeluk dirinya sendiri, menangis tanpa suara. Dengan langkah berat, Layam menghampiri Carmen. Amarahnya perlahan berubah jadi kesedihan karena melihat keadaan Carmen saat ini. "Mbak Carmen tak apa-apa?" tanya Layam. Layam perlahan meraih pundak Carmen. Ia berniat ingin menenangkan wanita yang kini tengah terus menangis. Namun tiba-tiba, Carmen mendorong tangan Layam dengan kasar. "Jangan sentuh aku!" ketus Carmen. Layam terdiam. Ia membeku dan sangat tercekat. Carmen menatap Layam dengan mata sembab. "Kamu gak usah pura-pura peduli sama aku. Dan kamu seharusnya tak perlu menolongku." Suara Carmen pecah, tapi penuh kepedihan. "Bukankah aku bukan siapa-siapa bagi kamu? Aku cuma orang lain. Kenapa Mbak Carmen bilang kayak gitu? Mbak Carmen itu istriku," timpal Layam. "Cukup, Layam," seru Carmen, suaranya bergetar. "Aku memang istrimu. Tapi itu hanya sekedar status. Yang sebenarnya, aku bukan siapa-siapa di hati kamu." Layam terdiam. Ucapan Carmen menghantamnya lebih keras dari pukulan Slamet sesaat yang lalu. "Aku selama ini selalu nungguin kamu, Layam. Aku berharap suatu hari kau bisa setidaknya mau melihatku. Sama seperti kau melihat Mbak Orol. Tapi matamu, hatimu selalu tertuju pada dia. Tak pernah sedikit pun tertuju padaku. Aku tak pernah ada di benakmu. Selalu dia yang kau prioritaskan. Sedangkan aku hanya selalu tersisihkan. Dan aku seolah kau paksa untuk menerima keadaan tersebut. Padahal aku lelah. Dan aku lama-lama tak akan mungkin sanggup, Layam. Karena aku juga wanita bisa. Aku butuh kasih sayang. Terutama kasih sayang dari suamiku sendiri." Tangis Carmen meledak. Ia meremas dadanya sendiri. "Sekarang, apa yang kau lakukan? Kenapa kau kesini? Kenapa kau mencariku segala? Kau tak perlu berpura-pura menjadi malaikat pelindungku. Berpura-pura menjadi suami yang baik. Seharusnya kau biarkan saja lelaki brengsek itu menghancurkanku. Kau biarkan saja dia menyentuhku. Harusnya kau..." Buka. Layam memeluk erat-erat tubuh Carmen. Air matanya luruh tanpa ia sadari. Maafkan aku, Mbak," lirih Layam. Sepertinya ia benar-benar menyesal atas perlakuannya terhadap Carmen selama ini.